Baik, kami dari kelompok 9, pada saat ini kami akan menjelaskan bagaimana melakukan SQL injection, baik itu untuk post method dan get method. Pertama-tama kami akan jelaskan terlebih dahulu dari post method-nya. Ini ada login page dan register page ini di satu. Jadi untuk melakukan login sini harus register terlebih dahulu. Contohnya adalah apabila saya masukkan suatu data yang asal, maka saya tidak bisa diloginkan. Tapi apabila saya masukkan data yang sudah terdaftar pada ini di PHP admin ini, saya copy, lalu saya copy juga passwordnya sebagai bukti bahwa saya tidak melakukan data yang berbeda. Saya login, nah berhasil diloginkan. Jadi pertama-tama kita akan mendaftar terlebih dahulu. Saya menggunakan tes, passwordnya juga tes, copy, paste. Kita lihat, nah, sudah ada tes-tes. Nah, sekarang ini saya akan melakukan SQL injection dengan dua kondisi. Jadi kondisi pertama, saat ini saya tidak mengetahui username-nya itu apa. Cukup dengan tambahin tanda kutip di username ini, or 1 sama dengan 1, hashtag, passwordnya kita ketikkan asal, login. Nah, berhasil diloginkan. Saya akan jelaskan kenapa ini berhasil diloginkan. Nah, kita buka ke page-nya ini. Nah, sekarang ini saya akan ketikkan ulang apa yang menjadi input dari saya, yaitu kutip or 1 sama dengan 1. Ini adalah username. Akan saya copy ini, saya copy dari tanda kutipnya ini, sampai hashtag-nya, saya copy, saya pastekan di name-nya ini. Nah, nih. Jadi si name itu sebenarnya tidak menginput apa-apa. Jadi kita mengset bahwa username sebagai dikosongkan dengan cara kita menambahkan tanda kutip sini, lalu kita tambahkan condition di mana or 1 sama dengan 1, lalu hashtag. Kenapa saya tambahkan ini? Jadi logikanya kan kalau or itu jika satu kondisi salah dan satu kondisi yang lain itu benar, maka pasti jawabannya true. Dan lalu pasti kita kalau true itu maka pasti kita diloginkan. Nah, bagaimana nasib untuk passwordnya ini? Nasib passwordnya ini tidak akan di-recon oleh codingnya ini, oleh programnya ini. Karena sintaksnya ini ada setelah tanda hashtag-nya ini. Jadi hashtag itu kalau di SQL ada sebagai komen. Jadi apapun yang dituliskan setelah komen itu pasti tidak dijalankan oleh sistem, oleh program. Baik, kita kembalikan terlebih dahulu. Oke. Sekarang kondisi yang kedua adalah ketika saya mengetahui username-nya. Saya ketikkan password-nya. Ini sebenarnya cukup penting untuk mengetahui username-nya karena ada juga page yang di mana admin itu menggunakan login page yang sama dengan user, dengan username dan password yang berbeda tentunya. Nah, si sistemnya ini akan mengetahui apakah dia admin atau bukan, itu berdasarkan pada username yang dimasukkan. Apabila username ini admin, maka akan dimasukkan ke page admin. Kalau bukan, maka akan dipindahkan ke page user. Nah, kondisinya ini saya akan menganggap bahwa AB-nya ini adalah sebuah admin, di mana kita juga akan membuat tanda kutip sebagai membuat stringnya itu selesai dibacakan, lalu menambahkan condition or seperti ini. Akan saya loginkan. Nah, berhasil juga. Sekian untuk yang post method. Untuk yang get method akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan.
Selanjutnya kami akan melakukan SQL injection dengan web dengan metode get. Pertama-tama, saya sini menggunakan Kali Linux dan Metasploitable sebagai servernya. Kemudian saya mencari IP address dari Metasploitable-nya terlebih dahulu. Saya menambahkan 192.168.1.11. Saya buka web browser di Kali Linux. Saya menginputkan IP address yang tadi. Nah, di sini ada Metasploitable. Kemudian kita masuk ke multi-relay. Kita masuk ke OASP top 10, injection, SQLi extract data, kemudian user info. Nah, di sini kita akan melihat details dari akun yang sudah kita buat. Di sini saya sudah membuat akunnya. Jika belum, saya akan melakukan register. Ini saya menggunakan akun saya kemarin. Nah, kemudian sini akan menampilkan akun yang saya masukkan tadi. Dengan username seperti ini dan password seperti ini. Kemudian cara kita untuk melakukan SQL injection adalah dengan menggunakan URL-nya atau memodifikasi URL-nya. Di sini caranya adalah dengan menggunakan tanda petik 1, kemudian dengan tanda hashtag atau pagar. Oh ya, pagar di sini bukan pagar seperti ini ya, tapi kita menggunakan tanda %23 sebagai sebagai representasi dari pagar. Nah, maksudnya di sini adalah supaya komputer atau website atau browser itu membaca perintahnya hanya sampai sini saja. Ya, kenapa? Karena di sini ada tanda pagar, dan tanda pagar itu pada MySQL itu umumnya digunakan untuk komen. Sehingga ketika di sini ada tanda pagar, maka selanjutnya ini akan dianggap komen oleh database, sehingga tidak akan diikutkan dalam query-nya. Sehingga yang tampilkan akan disediakan seperti ini. Jika misalnya kita coba enter, maka dia akan sama. Maka di sini hasilnya artinya SQL injection kita berhasil. Area recordnya sama. Misalnya jika misalnya tuh ini tidak muncul, jika misalnya kita ganti sini dengan tanda pagar biasa, maka tidak akan muncul. Tapi jika misalnya kita ganti dengan %23 sebagai representasi pagar, maka dia akan muncul akun saya. Maka di sini menyatakan bahwa SQL injection kita berhasil. Nah, kemudian ada beberapa hal yang sedikit membahayakan juga pada SQL injection. Misalnya ketika kita menginputkan beberapa query seperti ini. Di sini saya coba menginputkan query yang pertama nih. Saya mencoba men-select table dari information schema. Nah, untuk sekedar info, information schema itu adalah sebuah mungkin dibilang sebuah database yang berisi metadata dari MySQL server kita. Jadi information schema ini sudah pasti ada di MySQL server kita. Dan isinya adalah metadata dari MySQL server kita. Ya, jika kita misalnya enter ini, maka nanti akan muncul. Akan menampilkan record tabel-tabel dan lain sebagainya ya, yang ada pada database kita. Ini mungkin dari tables, table content, table privilege, dan lain sebagainya. Tapi kemudian jika misalnya kita masukkan yang lain, yang kedua ini, saya coba kopikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan select dari information schema, di mana ada tabel skema yang berupa OASP 10. Jika kita enter akan menampilkan tabel skema OASP 10. Ini ada 7 record, ada 6 sebenarnya, yaitu accounts, block tables, capture data, credit cards, log, pentest tools. Di sini kemudian selanjutnya
kita memasukkan yang ini untuk accounts, kita akan melihat apa saja yang ada di tabel accounts. Kita masukkan ini ke sini. Ya. Nah, di sini kita akan mendapatkan 6 records yang ada pada table accounts. Ada 6 kolom. Ya. Di sini ada CID, ada username, ada password, my signature, dan is admin. Nah, di sini juga jika misalnya kita lihat akun saya yang tadi misalnya, username-nya ada Windy. Nah, di sini username. Kemudian password-nya ada password. Nah, signatures ada di sini. Dan jika misalnya kita menggunakan yang terakhir nih, jika menggunakan yang terakhir, kita melakukan query yang terakhir di sini, maka kita akan mendapatkan hasilnya adalah akun-akun yang sudah terdaftar di database kita. Jadi di sini ada misalnya Adrian, passwordnya some password, dan lain sebagainya, hingga akun saya pun juga terdeteksi di sini. Sehingga inilah salah satu bahaya ya dari SQL injection yang berbahaya sebenarnya. Untuk itu mungkin ketika kita nanti membuat website, kita bisa mungkin membuat website yang secure, yang aman, sehingga terhindar dari SQL injection. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.